Di dalam kitab suci Al-Quran, terdapat sebuah kisah misterius yang telah membuat para ilmuwan, sejarawan, dan pencari kebenaran bertanya-tanya selama berabad-abad tentang sebuah tembok raksasa yang dibangun oleh seorang raja yang bernama Zulkarnain. Sebuah tembok yang mengurung dua kaum yang sangat berbahaya dan penuh kerusakan, Ya'juj dan Ma'juj. Tapi, di manakah tembok itu berada? Apakah ia benar-benar ada? Ataukah tersembunyi di alam gaib? Inilah kisah selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari tokoh sentral dalam kisah ini, Zulkarnain. Zulkarnain adalah sosok yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 83-98. Zulkarnain digambarkan sebagai sosok pemimpin besar yang kuat, adil, dan diberi kuasa besar oleh Allah. Dia melakukan perjalanan ke arah barat, timur, dan akhirnya mereka masuk ke sebuah tempat di antara dua gunung. Di sanalah ia bertemu dengan satu kaum yang mengeluh. Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum yang membuat kerusakan di bumi. Dapatkah kami memberikan upah agar engkau membuatkan penghalang antara kami dan mereka? Quran Surah Al-Kahfi ayat 94. Siapakah Zulkarnain ini? Sebagian ulama menyebut dia adalah Alexander the Great. Tapi banyak yang menolak karena Alexander Great dikenal menyembah berhala. Pendapat yang lebih kuat menyebutkan bahwa Zulkarnain adalah seorang raja sekaligus pemimpin yang soleh dan bisa jadi sosok yang tak dikenal secara spesifik dalam sejarah sekuler. Ada pula yang menyebutkan ia adalah Cyrus Agung dari Persia karena karakter dan ekspedisinya cocok dengan kisah dalam Al-Quran. Namun, yang pasti, Zulkarnain adalah hamba Allah yang diberi kekuasaan besar dan misi suci. Saat bertemu kaum yang terancam oleh Ya'juj dan Ma'juj, Zulkarnain memutuskan untuk membangun penghalang raksasa. Di antara dua pegunungan itu, apa yang dia gunakan? Berilah aku potongan-potongan besi. Lalu dicairkan tembaga untuk dituangkan ke atasnya. Quran, Surah Al-Kahfi, ayat 96. Apakah besi sebanyak itu bisa mereka kumpulkan? Jawabannya adalah bisa, dalam konteks zamannya. Karena besi sudah dikenal sejak zaman besi kuno sekitar 1900 sebelum Masehi. Meskipun belum seefisien zaman industri, manusia purba sudah bisa menambang dan melebur besi dari biji hematit, magnetit, dan lain-lain. Mereka mengumpulkan besi dalam bentuk potongan-potongan, bukan cair, lebih masuk akal secara teknis. Potongan logam bisa berasal dari hasil tambang, barang bekas, misalnya senjata rusak, atau hasil olahan sederhana, ditambah dengan tembaga cair. Juga digunakan sebagai perekat atau pelapis luar. Ini sesuai dengan teknologi kuno dalam pembangunan dan pelapisan logam. Jadi, mereka tidak mencairkan gunung atau membawa ribuan ton besi dari luar, tetapi mereka memanfaatkan sumber daya alam lokal dan teknologi sederhana secara efisien dengan bantuan tenaga kerja yang besar dan juga atas bimbingan dari Zulkarnain. Bagaimanakah tembok itu dibangun setinggi gunung? Dan bagaimana mungkin mereka bisa membangun sesuatu hingga sejajar puncak dua gunung? Antara dua gunung bukan berarti setinggi gunung, tapi di celah atau lembah. Antara dua tebing, maksud dari sama rata dengan dua puncak. Bisa berarti cukup tinggi untuk menutup celah antara dua tebing tinggi. Bayangkan, seperti gerbang yang menutup celah sempit, bukan seperti tembok besar Cina yang membentang ratusan kilometer. Apakah teknik kuno bisa menciptakan bangunan tinggi? Piramida Mesir, tembok besar Cina, dan kuil-kuil kuno. Semua menunjukkan bahwa peradaban masa lalu mampu membuat struktur raksasa. Tanpa teknologi modern seperti zaman sekarang, mereka menggunakan rem, tangga tanah miring, katrol, tenaga manusia dan hewan, dan juga membutuhkan waktu yang lama. Fungsi utama dari tembok ini adalah menghalangi, bukan menjulang. Jadi,
fokusnya pada ketebalan dan kekuatan logam yang dipadatkan, ditumpuk, dan diperkuat dengan tembaga cair, seperti semen logam. Bayangkan, dua tebing tinggi seperti di film Lord of the Rings atau Avatar, dan ada lembah sempit di tengahnya. Kemudian dibangun dinding logam raksasa yang menutupi celah itu. Bukan setinggi gunung, tapi cukup tinggi untuk tak bisa didaki atau dilubangi. Dalam kisah Zulkarnain, kaum setempat sangat ingin membantu karena mereka merasa terancam oleh Ya'juj dan Ma'juj dengan tenaga manusia dalam jumlah besar. Kecerdasan dan bimbingan pemimpin cerdas berhasil membangun proyek raksasa yang mustahil bisa dikerjakan. Tembok itu begitu kuat dan tinggi, sehingga mereka tidak dapat mendakinya dan tidak pula melubanginya. Quran Surah Al-Kahfi, ayat 97. Zulkarnain pun berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka, apabila janji Tuhanku telah datang, Dia akan menjadikannya hancur luluh." Quran Surah Al-Kahfi, ayat 98. Tembok ini bukan hanya penghalang fisik, tetapi juga bagian dari takdir besar yang akan terbuka menjelang akhir zaman. Lalu, di manakah lokasi, tempat, atau keberadaan tembok itu? Beberapa teori mengatakan bahwa lokasi tembok Zulkarnain berada di wilayah pegunungan Kaukasus, antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Banyak sejarawan Muslim klasik seperti Al-Idrisi, Al-Mas'udi, dan lainnya meyakini bahwa tembok ini mungkin berada di daerah ini karena ditemukan ada struktur kuno yang disebut Gerbang Besi, Iron Gate, di Derbent, Dagestan, Rusia, yang terkadang dikaitkan dengan tembok tersebut. Ada juga teori yang menyebutkan bahwa lokasi tembok itu berada di antara Kazakhstan, Uzbekistan, dan Turkmenistan, mengingat kawasan ini memiliki banyak rute perlintasan kuno dan pegunungan. Dan sebagian kecil orang mengaitkan tembok ini dengan tembok besar Cina. Namun, banyak ulama dan sejarawan yang menolak hal ini karena tidak sesuai dengan deskripsi Al-Quran. Beberapa tafsir kontemporer menganggap bahwa tembok ini bukanlah fisik atau sudah hancur terkubur, melainkan sebuah kekuatan yang membatasi kejahatan hingga waktu tertentu datang, yakni menjelang hari kiamat. Tembok tersebut akan tampak terlihat oleh manusia. Dan hingga saat ini, tidak ada bukti arkeologis pasti yang menunjukkan tentang lokasi keberadaan tembok Zulkarnain. Ia tetap menjadi bagian dari misteri dan nubuat eskatologis, kiamat dalam Islam. Yang jelas bangsa Ya'juj dan Ma'juj akan muncul kembali sebagai tanda besar menjelang kiamat, sesuai hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Siapakah Ya'juj dan Ma'juj itu? Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Nabi Adam, bukan jin atau makhluk gaib lainnya. Berdasarkan hadits syahih, mereka adalah dari keturunan Adam. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah. Seperti apakah bentuk mereka? Beberapa riwayat menyebutkan bahwa mereka memiliki wajah lebar seperti tameng, mata kecil, dan berambut kusut, bertubuh pendek atau kerdil. Dan ada pula yang menyebutkan bentuk tubuhnya menyerupai orang Mongolia atau Tartaria. Tapi ini berdasarkan pendapat sejarawan lama, bukan dalil yang pasti. Catatan penting, banyak deskripsi tentang fisik Ya'juj dan Ma'juj. Itu semua berasal dari riwayat Israiliyat atau riwayat dari Bani Israel, yang tidak selalu dapat dipastikan kebenarannya dalam Islam. Dan bagaimanakah dengan sifat-sifat mereka? Mereka adalah kaum merusak dan brutal. Mereka membuat kerusakan besar di muka bumi. Sebab itulah masyarakat meminta bantuan kepada Zulkarnain. Jumlah mereka sangat banyak. Dalam hadits Nabi Muhammad SAW, dari setiap 1.000 orang, 999 dari Ya'juj dan Ma'juj akan masuk neraka. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadits tersebut mengatakan bahwa jumlah mereka tidak bisa dikalahkan oleh jumlah manusia. Mereka akan keluar dari balik reruntuhan tembok tersebut ketika Allah telah mengizinkannya. Mereka turun dengan cepat dan menyebar luas. Dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 96 menyebutkan, mereka keluar dari tempat-tempat yang tinggi, menandakan kecepatan dan penyebaran mereka. Apakah Ya'juj dan Ma'juj
beserta tembok Zulkarnain berada di dimensi lain sampai keberadaan mereka tidak diketahui? Tidak ada dalil eksplisit dalam Al-Quran atau hadits yang menyebut bahwa tembok ini berada di dimensi lain dalam arti ilmiah, seperti multiverse atau alam paralel. Namun, sebagian ulama dan pemikir kontemporer membuka kemungkinan bahwa keberadaan Ya'juj dan Ma'juj serta temboknya tidak bisa dijangkau oleh ilmu manusia biasa saat ini. Maka, sebagian ulama menggunakan istilah kiasan bahwa mereka seperti berada di suatu alam yang tersembunyi, tapi bukan berarti di dimensi lain seperti dalam fiksi ilmiah, tetapi lebih tepatnya bahwa mereka terisolasi oleh kehendak Allah. Zulkarnain bukanlah nabi menurut mayoritas pendapat, tapi ia adalah hamba Allah yang diberi kekuatan luar biasa. Ini berdasarkan Quran Surah Al-Kahfi ayat 84. Sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Dari sini, muncul dua hal penting. Ia diberi ilmu dan teknologi tingkat tinggi, bisa membangun tembok dari besi dan tembaga cair yang luar biasa pada zamannya. Ia memiliki kekuatan logistik dan kepemimpinan. Ia dapat memobilisasi banyak orang untuk kerjasama membuat struktur besar. Dan tidak ada dalil bahwa Zulkarnain memiliki kekuatan gaib seperti mukjizat Nabi. Kekuatan yang dimilikinya lebih tepat disebut karunia. Teknis dan strategi yang luar biasa dimilikinya. Itu semua atas kehendak dari Allah, bukan kekuatan supranatural. Tembok Zulkarnain di dimensi lain tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi yang lebih tepatnya bahwa lokasinya terisolasi dan dijaga ketat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan multiverse. Zulkarnain punya kekuatan khusus, ya, tapi dalam bentuk ilmu teknologi, strategi, dan kepemimpinan, bukan sihir atau mukjizat. Zulkarnain dan Ya'juj dan Ma'juj bukan sekadar cerita masa lalu atau ramalan masa depan, tetapi ia adalah peringatan yang hidup. Sekuat apapun kerusakan, ada dinding yang dibangun oleh keimanan, kepemimpinan yang adil, dan kebijaksanaan yang bersumber dari Allah, dan bahwa kelak, ketika semua batas-batas itu roboh, hanya imanlah satu-satunya benteng terakhir manusia. Nah, itulah sedikit kisah misteri tembok Zulkarnain dan Ya'juj dan Ma'juj. Sampai jumpa di kisah misteri dunia berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.